Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Jembatan penghubung desa Pejeng dengan Pejeng Kangin jebol diterjang banjir. Memasuki musim hujan, kondisi jalan di jalur Denpasar Gilimanuk Jembrana semakin memprihatinkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Desa Penglipuran ramai dikunjungi wisatawan. Tidak kejadian. Ya, punya. Jembatan yang menghubungkan wilayah Desa Pejeng dengan Pejeng Kangin Selasa lalu jebol. Jembatan ini penting karena sering digunakan warga kedua desa. Tanda-tanda jebolnya jembatan di atas Sungai Singa di perbatasan desa sudah terlihat dari aspal badan jembatan yang retak. Sekitar pukul 4 dini hari, warga sempat mendengar suara gemuruh dari jembatan yang ambruk ke Sungai Singa. Menurut perbekal Desa Pejeng, Iwayan Sukarsa, sudah beberapa bulan terakhir jembatan retak karena sudah tua dan ditambah banyak truk yang melewati jembatan tersebut. Dan hujan deras belakangan ini ikut memperparah kondisi jembatan. Awalnya keretakan itu sudah hampir 8 bulanan, sudah mulai retak-retak, kelihatan dari aspal yang dikeretak. Nah, ini kemungkinan karena curah hujan yang tinggi akhir bulan ini, sehingga tadi pagi kira-kira jam 4 pagi jebol sepanjang 14 meter jembatan penghubung antara Pedadapan Pejeng menuju Pejeng Kangin. Warga yang menggunakan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas dan terpaksa harus mencari jalan alternatif melalui simpang kantor Desa Pejeng atau dari Desa Sanding Tampak Siring. Untuk sementara warga memasang batang pohon sebagai penghalang seadanya untuk mencegah kendaraan roda 4 melintasi jembatan. Badan jembatan sepanjang 14 meter ini merupakan jembatan vital penghubung antar desa yang kerap digunakan warga untuk beraktivitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Memasuki musim hujan, jalan di jalur Denpasar Gilimanuk khususnya wilayah Jembrana kondisinya semakin memprihatinkan. Dari hasil survei yang dilakukan Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana, jalur penting ini banyak berlubang di sejumlah titik dan membahayakan pengendara. Pemerintah diminta segera memperbaikinya, khususnya menjelang operasi Lilin Agung 2024. Polres Jembrana dan Kodim 1617 khawatir jika kondisi ini dibiarkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Polisi saat ini sudah memasang rambu peringatan di sejumlah titik yang dianggap rawan kecelakaan. Kita survei jalur mulai dari arah Kecamatan Negara sampai dengan Kecamatan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kelurahan Gilimanuk, di mana terdapat sepanjang jalur itu jalan berlubang mungkin bisa dikatakan puluhan. Antisipasi beberapa sudah dilakukan oleh teman-teman dari Satker, di mana memberi tanda bahwa jalan tersebut sedang dalam perbaikan. Memang nanti bisa disampaikan langsung oleh Bapak yang mewakili Satker terkait bagaimana pemeliharaannya. Yang jelas antisipasi yang sudah kami lakukan yaitu pertama kami melakukan survei, kemudian terus berkoordinasi melihat permasalahan-permasalahan yang tahun lalu terjadi pada saat pengamanan Nataru. Dari hal tersebut kita lakukan evaluasi, tentunya diambil kebijakan-kebijakan supaya jangan sampai terjadi lagi. Jalur Gilimanuk Denpasar merupakan jalur vital yang dilintasi bus dan truk logistik. Namun jalur kerap memakan korban jiwa karena banyak berlubang. Pemprov Bali saat ini berusaha memperbaikinya dengan menambal jalan berlubang di beberapa titik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
tidak boleh masker. Rokok Komisi 3 DPRD Jembrana mendatangi tempat pengolahan akhir TPA sampah PEH di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana. Kedatangan anggota dewan untuk mencari solusi keluhan masyarakat sekitar. Saat ini TPA PEH menampung hingga 60 ton sampah per hari. Kondisi ini mulai mengganggu sehingga TPA PEH memerlukan teknologi penanganan sampah. Saat ini pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF belum berjalan optimal akibat fasilitas yang belum memadai. Saat musim hujan, peralatan juga tidak berfungsi karena belum memiliki gedung yang layak. Ketua Komisi 3 DPRD Jembrana, Dewa Putu Mertayaso mengatakan, persoalan sampah harus ditangani secara serius, apalagi volume sampah di TPA PEH sangat banyak, sementara pengolahannya belum maksimal. Kalau ngomongin lebih banyak koordinasi sih, mohon izin saya juga hadir di TPA PEH, bahwa di TPA PEH dengan adanya mesin baru RDF, mesin RDF yang baru yang kerjasama dengan Wisesa itu, saya lihat tadi bahwa penanganannya cukup sampai ke 30 ton ya. Jadi cukup banyak lagi yang kita harapkan ke depan ini untuk, karena kapasitas sampah yang kita terima per hari ini kurang lebih 50 sampai 60 ton. Dan juga di TPA ini yang kerjasamanya dengan mesin Wisesa yang juga untuk pemilihan sampah ke RDF tadi untuk bahan bakar itu adalah karena juga situasi pada saat ini tidak bekerja karena hujan. Karena mesin itu bisa mengolah jika kapasitas kadar airnya, tingkat kadar air 10%. TPA PEH luasnya sekitar 2 hektar dan tentunya tidak mampu menampung volume sampah yang terus bertambah. Saat ini TPA PEH menampung sampah lebih dari 70.000 ton. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.